Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis efektivitas biaya penggunaan obat pada pasien stroke. Saya Komalasari dengan NIM D1A1815562 dan salah satu rekan saya akan membahas mengenai jurnal 1, yaitu tentang analisis efektivitas biaya penggunaan obat piracetam dan sitikolin pada pasien stroke iskemik di bangsal rawat inap rumah sakit. Poin pertama yaitu pendahuluan. Perubahan pola hidup manusia akibat globalisasi dan modernisasi cenderung mengakibatkan beberapa penyakit. Salah satunya yaitu penyakit stroke. Berbagai faktor resiko yang berkaitan dengan timbulnya penyakit stroke ini, salah satunya yaitu seperti penyakit gula, penyakit hipertensi, penyakit jantung, dan lain-lain. Pada umumnya tujuan pengobatan penyakit stroke ini yaitu untuk mencegah terjadinya kekambuhan dan mencegah terjadinya komplikasi. Dan terapi untuk memulihkan fungsi neurologi salah satunya yaitu dengan pemberian neuroprotektan, yaitu obat sitikolin dan piracetam. Poin kedua yaitu metode. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian non-eksperimental analitik dengan rancangan penelitian kohort. Metode pengambilan data yang dilakukan dengan pengamatan pasien stroke iskemik yang menerima terapi obat sitikolin dan piracetam. Selanjutnya dilakukan analisis biaya dengan menghitung seluruh biaya medis langsung selama pasien dirawat. Dan analisis data yang digunakan untuk karakteristik umum menggunakan uji chi-square, yaitu dengan melibatkan umur, jenis kelamin, tingkat keparahan, komorbid, kelas keperawatan, dan jenis pembiayaan. Dan ada juga uji Mann-Weinstein, yaitu lama harinya dirawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanindya Pramesti dengan NIM D1A171439. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama ada karakteristik pasien. Ditinjau dari karakteristik pasien stroke iskemik dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat keparahan, dan lama hari rawat atau LHR, jenis komorbid, kelas atau ruang perawatan, serta jenis pembiayaan. Dari data yang didapatkan, rata-rata usia pasien pada kelompok sitoklin adalah 58,6 tahun, sedangkan pada kelompok piracetam adalah 57,5 tahun. Untuk jenis kelamin pada kelompok sitoklin, laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, begitu juga pada kelompok piracetam. Jenis komorbid terbesar yaitu hipertensi sebanyak 37,5% pada kelompok sitoklin dan 33,3% pada kelompok piracetam. Jenis pembiayaan Jamkesmas sebanyak 70,8%, Askes 29,2% pada kelompok sitoklin, Jamkesmas 33,3% dan Askes 66,67% pada kelompok pasien piracetam. Tingkat keparahan dengan nilai GCS awal 9-12 sebanyak 29,16%, GCS 13-15 sebanyak 70,83% untuk kelompok sitoklin. Sedangkan untuk GCS awal 9-12 sebanyak 8,33%, GCS 13-15 sebanyak 22% untuk kelompok piracetam. Yang selanjutnya ada efek sitoklin dan piracetam pada pasien stroke iskemik. Analisis efektivitas sitoklin
dan piracetam pada pasien stroke iskemik dapat diketahui dengan adanya perbaikan fungsi neurologi berdasarkan penilaian GCS pasien yang dilakukan pada saat masuk rumah sakit atau MRS dengan batas awal 24 jam, dilanjutkan pada hari ketiga dan hari ketujuh setelah terapi. Pada hari ketiga setelah terapi, nilai rata-rata GCS pada kelompok piracetam lebih tinggi dibandingkan kelompok sitokin, tetapi perbedaan tersebut tidak bermakna. Penilaian berikutnya dilakukan pada hari ketujuh. Setelah terapi dan skor GCS meningkat pada kedua kelompok terapi, yaitu rata-rata kelompok sitokin 14,33 kurang lebih 1,090 dan kelompok piracetam 14,58 kurang lebih 0,776. Dari hasil perhitungan statistik menggunakan uji Mann-Whitney menunjukkan nilai signifikasi 0,542 atau P lebih dari 0,05. Artinya, tidak ada perbedaan bermakna rata-rata skor GCS pada kedua kelompok setelah mendapat terapi hari ketujuh. Dalam penelitian ini, penilaian hanya dilakukan sampai hari ketujuh, karena rata-rata pasien keluar rumah sakit atau KRS setelah menjalani perawatan selama seminggu, yaitu setelah melewati masa akurat antara 4-7 hari. Hanya sebagian kecil pasien yang menjalani perawatan sampai fase pemulihan, yaitu 10-21 hari, sehingga tidak dapat dilakukan penilaian terhadap skor GCS pasien sampai fase pemulihan setelah serangan stroke. Yang selanjutnya ada analisis biaya. Analisis biaya pada terapi pasien stroke iskemik dilakukan dengan menghitung seluruh biaya yang digunakan untuk perawatan pasien stroke iskemik selama dirawat di bangsal rawat inap RSUD Undata Palu. Penelitian ini dilihat dari sudut pandang rumah sakit dengan memperhitungkan biaya medis langsung atau direct medical cost. Adapun identifikasi meliputi biaya obat, biaya non-obat, dan biaya total perawatan pasien stroke iskemik. Yang pertama ada biaya obat. Biaya obat merupakan biaya seluruh obat yang digunakan selama pasien stroke iskemik dirawat di rumah sakit berdasarkan harga obat di instalasi farmasi RSUD Undata Palu. Biaya obat terdiri dari biaya neuroprotektor dan biaya obat lainnya yang diterima pasien selama perawatan. Yang kedua ada biaya non-obat. Untuk biaya non-obat adalah sejumlah biaya selain obat yang digunakan untuk menunjang perawatan pasien stroke iskemik selama di rumah sakit. Dalam penelitian ini, biaya non-obat terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu biaya konsul dokter, biaya laboratorium atau penunjang, biaya tindakan medis, biaya ICU, biaya alat kesehatan habis pakai, dan biaya perawatan. Yang ketiga ada biaya total perawatan. Dalam penelitian ini, biaya pengobatan merupakan jumlah keseluruhan dari komponen biaya, obat, dan non-obat. Total biaya perawatan merupakan hasil penjumlahan seluruh komponen biaya yang dikeluarkan oleh pasien stroke iskemik selama menjalani perawatan di rumah sakit. Diperoleh dengan menghitung jumlah keseluruhan biaya medis langsung atau direct medical cost. Kesimpulan dari penelitian jurnal ini adalah pasien stroke iskemik yang mendapat terapi sitokin dibandingkan dengan pasien stroke iskemik yang menggunakan piracetam tidak menunjukkan adanya perbaikan fungsi neurologis yang signifikan,
yaitu dengan nilai P lebih dari 0,05. Sekian pembahasan dari jurnal 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Merina dengan NIM D1A1815553 akan menerangkan review jurnal kedua yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Amitriptilin dan Gabapentin pada pasien stroke dengan nyeri neuropati di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017. Pada penelitian ini yaitu menggunakan bentuk penelitian dengan metode non-probability sampling dengan teknik sampling jenuh. Adapun penempatan populasi dan sampling yaitu pada pasien dengan nyeri neuropati di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017, di mana karakteristik subjek penelitian yang tertera yaitu diambil dari jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, dilihat dari usia 16 tahun, 25 sampai 44 tahun, 45 sampai 64 tahun, dan lebih dari 65 tahun. Kemudian dilihat dari derajat nyeri akhir, lama rawat inap, dan kelas perawatan. Alternatif yang dibandingkan yaitu gabapentin maupun amitriptilin dapat menurunkan intensitas nyeri. Akan tetapi efek samping gabapentin itu lebih ringan dari amitriptilin sehingga lebih aman. Dan untuk mengganti obat amitriptilin ke gabapentin itu mendapatkan peningkatan 1% efektivitas terapi, sehingga obat gabapentin diperlukan penambahan biaya. Namun sedangkan parameter outcome yang digunakan efektivitas atau outcome pengobatan yang diukur yaitu per persen, di mana dapat menurunkan intensitas nyeri dengan efek samping yang lebih ringan, lebih aman, dan efektif dalam menurunkan nyeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ii Siti Hafsah dari kelas konversi dengan NIM D1A20165. Di sini saya akan menerangkan tentang review artikel jurnal yang kedua, yaitu mengenai perspektif dan komponen biaya serta analisis efektivitas biaya yang akan saya terangkan sebagai berikut. Dari perspektif komponen biaya yang tertera menunjukkan bahwa subjek penelitian ini dikelompokkan menjadi dua. Nah, dua kelompok tersebut yaitu kelompok pasien terapi amitriptilin dengan total 4 pasien dan kelompok pasien terapi gabapentin dengan total 13 pasien. Berdasarkan total biaya medis yang dikeluarkan pasien, biaya rata-rata terapi gabapentin ini adalah Rp5.224.152, lebih besar dibandingkan amitriptilin Rp3.408.230. Nah, hal ini dipengaruhi oleh total biaya tindakan dan penunjang karena terdapat pasien yang dirawat di instalasi bedah sentral serta pasien yang diberikan tindakan PCI atau percutaneous coronary intervention, sehingga menyebabkan lonjakan pada total biaya gabapentin. Nah, total biaya medis dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti biaya obat, biaya non-obat, serta jumlah penyakit lainnya. Namun dalam data efektivitas menunjukkan bahwa persentase efektivitas gabapentin ini 100% lebih baik dibandingkan amitriptilin 75%. Gabapentin dapat menurunkan intensitas nyeri lebih dari 50%, diikuti peningkatan kualitas hidup. Penelitian lain menyebutkan juga bahwa baik gabapentin maupun amitriptilin dapat menurunkan intensitas nyeri, akan tetapi efek samping pada obat gabapentin ini lebih ringan dibandingkan dari amitriptilin, sehingga lebih aman dan efektif dalam menurunkan nyeri. Gabapentin juga memiliki tingkat tolerabilitas yang baik, sehingga dianjurkan terapi nyeri neuropati difokuskan pada peresepan pada menggunakan obat gabapentin.
Kemudian selanjutnya adalah analisis efektivitas biaya amitriptilin dan gabapentin menggunakan ACER atau Average Cost Effectiveness Ratio, diperoleh nilai Rp45.443 dan Rp52.241 serta nilai ICR atau Incremental Cost Effectiveness Ratio yang diperoleh maka untuk mengganti obat amitriptilin ke gabapentin atau untuk mendapatkan peningkatan 1% efektivitas terapi obat gabapentin diperlukan penambahan biaya terapi yaitu sebesar 72.636 untuk ICER. Hasil analisis incremental net benefit menunjukkan terapi gabapentin lebih cost efektif dibandingkan dengan amitriptilin dengan nilai INB Rp59.078. Sekian review jurnal untuk artikel kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riri Utari dari kelas 7A reguler sore. Nomor induk mahasiswa saya yaitu D1A1815569. Saya di sini akan memaparkan sedikit tentang jurnal yang ketiga, yaitu yang berjudul Cost Effectiveness Analysis of Home Rehabilitation Program for High Stroke Patients. Yang pertama yaitu bentuk penelitiannya, yaitu penelitian ini dilakukan dengan rancangan penelitian eksperimental, yaitu randomized control trial dengan menggunakan open label. Lalu penetapan populasi dan samplingnya yaitu populasinya diambil dari pasien stroke iskemik, direkrut dari bangsar rawat inap di sebuah rumah sakit pendidikan di Thailand dari Mei 2007 sampai Juni 2008. Lalu ada karakter subjek penelitian yaitu pasien berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pasien berdasarkan penyebab terjadinya nyeri neuropatik. Lalu ada alternatif yang dibandingkan yaitu membandingkan biaya dan efek dari program rehabilitas di rumah sakit dengan perawatan rumah sakit konvensional untuk pasien stroke iskemik dalam pengaturan perawatan kesehatan Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugi Prayoga dengan NIM D1A1811726. Saya akan melanjutkan pemaparan jurnal 3, yaitu hasil klinis dievaluasi oleh Barthel Index, dikategorikan berdasarkan skor cacat dengan berat 0 sampai 20 cacat berat, 20 sampai 45 cacat sedang, 45 sampai 70 cacat ringan, 70 sampai 95 dan tidak cacat 95, yaitu 22 sampai 23. Pencapaian tujuan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu BI1 berarti mencapai ringan atau tidak ada kecacatan, dan BI2 berarti tidak mencapai cacat. Skala ranking yang dimodifikasi dikategorikan ke dalam 3 tingkat kecacatan, yaitu stroke ringan dianggap tingkat 0 sampai 2, dan stroke berat besar kelas 3 sampai 5, sedangkan stroke fatal adalah 6 20. Seorang pasien diklasifikasikan sebagai kasus sukses MRS jika status klinisnya membaik dari stroke mayor menjadi stroke ringan. Sini juga saya akan menjelaskan tentang analisis efektivitas biaya. Dengan pasien kontrol 28, efektivitas BI1 5, BI2 0, dan MRS 3 dengan jumlah PHB 129, 243 dengan biaya BI 1 CA yaitu 25.849 dan MRS CA yaitu 43.081 dan pasien studi 30. Efektivitas B1 129, BI1 29, B2 14 dan MRS 28
dengan jumlah THB 470.333 dengan biaya BI 1 CA 16.218, ISAR 14.212, BI 2 CA 33.595, ISAR yaitu 24.364 dan MRS CA yaitu 16.798 dan ISAR yaitu 13.644. Keterangan BI 1 yaitu pencapaian tujuan ke tingkat cacat ringan berdasarkan indeks Barthel. BI 2 yaitu pencapaian tujuan ke tingkat tidak cacat berdasarkan indeks Barthel. MRS pencapaian tujuan ke tingkat struk ringan berdasarkan skala ranking yang dimodifikasi, yaitu CA rasio efektivitas biaya, ISAR rasio efektivitas biaya tambahan, THB yaitu BAT Thailand. Selanjutnya yaitu analisis sensitivitas pada pasien skenario 1 dengan kontrol BI 1 CA 25.849 dan MRS CA 43.081 dan pasien studi BI 1 CA yaitu 13.707, BI 1 ISAR yaitu 11.177, BI 2 yaitu CA 28.392, BI 2 ISAR yaitu 19.161 dan MRS CA yaitu 14.196 dan MRS ISAR 10.730. Sedangkan skenario 2 pada pasien kontrol BI 1 yaitu CA yaitu 25.849 dan MPR CA yaitu 43.081 sama dengan pasien kontrol skenario 1. Dan untuk pasien studi BI 1 CA yaitu 15.879, BI 1 ISAR 13.802, BI 2 CA yaitu 32.892, BI 2 ISAR yaitu 23.661 dan MRS CA yaitu 16.446, MRS ISAR yaitu 13.250. Rasio efektivitas biaya tambahan ISAR yang terendah ialah 13.644 Thailand atau THB berkaitan dengan pengukuran skala ranking yang dimodifikasi. Untuk pasien yang mencapai disabilitas ringan dan tanpa disabilitas berdasarkan indeks Barthel, masing-masing nilai ISAR-nya adalah yaitu 14.212 THB dan 24.364 THB. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilma Julianti Marista, NIM D1A200112. Nah, untuk pembuatan proposal ini, berdasarkan 3 jurnal yang kami gunakan sebagai acuan pembuatan proposal ini, maka kami memilih judul proposal yaitu Analisis Efektivitas Biaya atau Cost Effectivity Analysis penggunaan obat sitikolin dan piracetam pada pasien stroke di Kota Bandung. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, stroke ini merupakan masalah kesehatan global yang serius mengancam morbiditas maupun mortalitas, serta meningkatkan lama hari perawatan yang mengakibatkan biaya perawatannya meningkat pula. Prevalensi stroke meningkat setiap tahunnya, sehingga stroke menjadi penyebab kematian utama kedua setelah jantung. Nah, 7 besar negara di Asia dengan peningkatan kematian stroke adalah negara berkembang. Hal tersebut menjadikan stroke sebagai salah satu agenda pada Sustainable Development Goals pada agenda WHO 2030.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan, berdasarkan data dari tahun 1991 sampai 2007, menunjukkan bahwa stroke merupakan penyebab kematian dan kecacatan utama hampir di seluruh rumah sakit di Indonesia. Kemudian, berdasarkan Riskesdas 2018, Kota Bandung sendiri merupakan kota yang tingkat persentase morbiditas stroke-nya itu cukup tinggi. Nah, tujuan utama dalam terapi stroke adalah untuk mengurangi kerusakan neurologis, penurunan mortalitas dan kecacatan jangka panjang berdasarkan menurut Fagan and Hess 2017. Salah satu terapi yang diberikan dalam penanganan pasien stroke iskemik di rumah sakit di Bandung adalah pemberian obat neuroprotektan, yaitu sitikolin dan piracetam. Sitikolin dan piracetam merupakan neuroprotektan yang bekerja memperbaiki membran sel serta melancarkan aliran darah pada pembuluh darah di otak, menurut Praja et al. 2013. Nah, penelitian pada beberapa obat neurotropik dalam memperbaiki fungsi kognitif dilakukan dan didapatkan hasil positif terhadap sitikolin dan piracetam. Maka dalam hal ini, pilihan alternatif yang digunakan ialah penggunaan sitikolin atau piracetam pada pasien stroke iskemik yang dirawat inap di rumah sakit di Bandung. Kemudian, pembiayaan kesehatan di Indonesia ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dibuktikan dengan meningkatnya anggaran kesehatan pada tahun 2015 dan 2016. Karena keterbatasan anggaran kesehatan maupun obat, maka lembaga kesehatan serta rumah sakit ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu, diperlukannya pengendalian biaya di semua aspek pelayanan kesehatan dalam upaya menyeimbangkan keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal. Pengendalian biaya kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan studi analisis farmakoekonomi. Nah, dalam hal ini kami menggunakan analisis TEA atau Cost Effectivity Analysis yang merupakan metode evaluasi ekonomi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam memilih alternatif terbaik. Sehingga dalam proposal tersebut, identifikasi masalahnya yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan efektivitas pengobatan dan efektivitas biaya pada penggunaan obat sitikolin dan piracetam pada pasien stroke yang dirawat inap di Kota Bandung. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil nilai dari outcome pengobatan, kemudian pengukuran nilai atau rasio dari ESSER dan ISER pada penggunaan obat sitikolin dan piracetam pada pasien stroke yang dirawat inap di Kota Bandung. Sekian untuk latar belakang dan identifikasi masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Novianti, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Nah, untuk poin pertama itu ada rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode non-eksperimental dengan rancangan cross-seksional. Metode pengambilan data dilakukan secara retrospektif, yaitu mengumpulkan data rekam medis pasien rawat inap di Rumah Sakit Kota Bandung yang diambil dengan melihat resep pasien stroke iskemik yang menerima terapi obat sitikolin ataupun piracetam. Selanjutnya dilakukan analisis seluruh biaya selama pasien dirawat, ditinjau dari biaya medis langsung, yaitu direct medical cost atau yaitu biaya obat sitikolin atau piracetam, biaya obat tambahan, kemudian biaya non-obat seperti biaya pemeriksaan laboratorium, biaya keperawatan, visitasi dokter, penunjang, ruang perawatan, biaya alat kesehatan habis pakai, biaya tindakan medis, dan biaya medis tak langsung atau direct non-medical cost, yaitu biaya akomodasi. Lalu poin kedua itu ada populasi atau sampel. Nah, populasi target pada penelitian ini adalah seluruh pasien rawat inap minimal 1x24 jam dengan diagnosis stroke iskemik disertai komplikasi penyakit penyerta dan menggunakan obat sitikolin ataupun piracetam di Rumah Sakit Kota Bandung. Penentuan populasi studi sebagai subjek penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu seperti sifat atau karakteristik populasi atau ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, populasi target yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak memenuhi kriteria eksklusi dijadikan sebagai populasi studi. Seluruh populasi studi dijadikan sebagai sampel. Lalu poin yang ketiga itu ada pola penggunaan obat. Kriteria pasien dikatakan sudah mendapatkan terapi obat secara rasional apabila memenuhi indikator tepat indikasi,
obat, pasien, dosis, dan frekuensi. Nah, standar penggunaan obat yang menjadi rujukan yaitu Guideline Stroke tahun 2011 oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, buku Martindale yang berjudul The Complete Drug Reference edisi 36, dan buku yang berjudul Pedoman Tata Laksana Cedera Otak edisi kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgi Nur Permadi dari kelas 7A reguler sore. NIM saya D1A181535. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penetapan kriteria alternatif, kemudian penetapan kriteria inklusi dan eksklusi, sama penetapan karakteristik subjek penelitian. Untuk penetapan kriteria alternatif ini, penelitian pada beberapa obat neotropik dalam memperbaiki fungsi kognitif dilakukan dan didapatkan hasil positif terhadap sitikolin dan piracetam. Piracetam hampir tidak memiliki efek samping dan memiliki aktivitas cerebroprotektif dan kemampuan mengurangi penurunan kognitif, dan sitokilin dapat membantu perbaikan membran saraf, mengurangi akumulasi lipid, serta dapat meningkatkan kadar asetilkolin. Analisis terhadap profil pengobatan dilakukan untuk mengetahui model terapi dan jumlah penggunaan obat pada masing-masing diagnosis penyakit penyerta. Dalam hal ini, data pemakaian piracetam dan sitikolin yang digunakan ialah sediaan injeksi maupun tablet dengan rute pemberian oral maupun parenteral. Berdasarkan Guideline Stroke Indonesia, pemberian sitikolin memberikan manfaat dengan dosis 2 kali 1000 mg IV selama 3 hari. Dilanjutkan dengan dosis 2 kali 1000 mg oral selama 3 minggu. Sedangkan pemberian piracetam tidak disebutkan di sini. Namun menurut beberapa literatur, piracetam memberikan manfaat pada pasien stroke dengan gejala afasia dengan dosis 4 kali 3 gram IV selama 3 hari. Dilanjutkan dengan 4 kali 1200 mg oral. Selanjutnya penetapan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi penelitian ini adalah pasien dengan umur di atas 15 tahun. Data ini berdasarkan laporan Provinsi Jawa Barat dari Riskesdas 2018. Yang kedua, pasien dengan data rekam medik lengkap. Ketiga, pasien rawat inap yang menggunakan layanan asuransi kesehatan dari BPJS Kesehatan periode tertentu. Kemudian pasien rawat inap yang terdiagnosis stroke iskemik serta komplikasi maupun tidak. Pasien yang dirawat minimal selama 1 hari atau 1 kali 24 jam. Kemudian pasien yang menggunakan obat sitikolin atau piracetam. Yang tadi itu kriteria inklusi, sekarang kita masuk ke kriteria eksklusinya. Yang pertama ini pasien dengan data rekam medik tidak lengkap. Kemudian pasien jalur umum yang terdiagnosis stroke iskemik. Yang ketiga, pasien yang terdiagnosis stroke iskemik namun tidak menggunakan obat sitikolin dan piracetam. Yang terakhir, pasien rawat inap yang stroke hemoragik dan stroke berulang. Untuk yang selanjutnya, penetapan karakteristik subjek penelitian. Ditinjau dari karakteristik pasien stroke iskemik dalam penelitian ini, yaitu dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, skor Glasgow Glaucoma Scale atau GCS, lama hari rawat atau LHR, jenis komorbid, serta kelas atau ruangan yang digunakan oleh pasien. Bisa dilihat di sebelah sini teman-teman. Ini adalah beberapa keterangan yang menyangkut penetapan karakteristik subjek penelitiannya. Yang pertama ada jenis kelamin, yaitu bisa dikategorikan laki-laki dan perempuan. Kelompok usia yang pertama 15-24 tahun, 25-34 tahun, 35-44, 45-54, 55-64, dan 65-74, kemudian 75 tahun atau lebih. Ini berdasarkan data Riskesdas tahun 2018. Yang selanjutnya adalah Glasgow Glaucoma Scale atau GCS. Ini dipakaikan kode ya. I itu biasanya dikodekan sebagai E, verbal itu V, motor itu M. Selanjutnya adalah length of stay atau LOS atau bahasa Indonesianya lama hari rawat. Yang pertama ada di bawah 5 hari dan yang selanjutnya ada di atas 5 hari. Ini data berdasarkan Riker dan Les tahun 1998. Selanjutnya data komorbid yang dikategorikan ke beberapa aspek, yaitu hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atrial fibrillation
Ischemic Heart Disease. Data ini berdasarkan Sritip Suko tahun 2010. Untuk yang terakhir adalah kelas atau ruangan yang digunakan sama pasien. Yang pertama Super VIP, yang kedua VIP A, kemudian ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ini data berdasarkan Pratiwi DKK tahun 2017. Saya Rada Chania Napitupul dengan NIM D1A 191997. Di sini saya akan melanjutkan kembali dengan menjelaskan mengenai poin penetapan parameter outcome berdasarkan Glasgow Coma Scale atau bisa disingkat GCS. Dapat dilihat pada tabel di atas ada 3 skor yang berbeda. Yang pertama bukaan mata atau E, kedua respon verbal atau V, dan ketiga respon motorik atau M. Nah, dalam setiap komponen memiliki nilai minimal 1 dan nilai maksimal pada setiap komponen berbeda-beda, yaitu 4 untuk bukaan mata, 5 untuk respon verbal, dan 6 untuk respon motorik. Cara menghitung nilai berdasarkan Glasgow Coma Scale yaitu dengan cara dijumlahkan. Nah, nilai GCS yang tertinggi adalah 15 dengan uraian yaitu E pada mata 4, V pada respon verbal 5, dan M pada respon motorik 6. Jika ditotal hasilnya ada 15 dan bisa disingkat juga M4, V5, M6. Sedangkan yang terendah adalah 3, yaitu dengan masing-masing komponen bernilai 1. Jika totalkan hasilnya ada 3 dan bisa disingkat juga E1, V1, M1. Nah, semakin buruk respon pasien, maka semakin rendah juga angka penilaian komponen tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan poin penetapan perspektif komponen biaya. Perspektif dalam penelitian ini adalah perspektif lembaga dari rumah sakit. Dan untuk komponen biaya kesehatannya terdapat 2 poin, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk biaya langsung dibayarkan sebagai akibat dari adanya suatu penyakit atau selama intervensi pengobatan maupun kesehatan, dan dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama biaya medis langsung atau biaya yang diinput dan digunakan secara langsung seperti biaya obat, laboratorium, kunjungan dokter, terus tindakan medis dan lain-lain. Dan yang kedua adalah biaya non medis langsung, adalah biaya untuk pasien atau keluarga yang terkait langsung dengan perawatan pasien namun tidak langsung dengan terapi pasien, seperti biaya rawat inap dan biaya sarana rawat inap seperti biaya alkesnya. Kemudian untuk biaya tidak langsung dikeluarkan pasien atau keluarga sebagai konsekuensi dari adanya penyakit atau pengobatan, seperti penurunan produktivitas pasien dalam pekerjaannya dan hilangnya waktu pasien dan pekerjaan dengan perhitungan jumlah dari tidak masuk kerja atau X sama dengan penghasilan per tahun dibagi 365. Saya Anggar Supratama, saya akan melanjutkan penjelasan tentang penetapan analisis farmakoekonomi. Yang mana metode yang paling sering digunakan ini adalah metode Cost Effectiveness Analysis atau CEA. Ini metode yang sangat cocok digunakan apabila terapi memiliki hasil atau outcome parameter yang berbeda. Jadi metode ini digunakan untuk membandingkan obat-obatan yang memiliki terapi yang dapat dibandingkan. Metode ini digambarkan dengan rasio yaitu average cost effectiveness ratio atau sebagai incremental cost effectiveness ratio, disebut ICER. Tadi average cost effectiveness ratio ini bisa kita sebut dengan ASER, yang mana ASER ini menggambarkan total biaya dari suatu program terapi. Untuk menentukan terapi mana yang paling cost efektif ini juga tidak selalu dengan biaya terapi yang lebih rendah yang ditetapkan sebagai terapi yang paling cost efektif gitu. Kemudian mana perhitungan dari ASER ini atau average cost effectiveness ratio ini adalah biaya pengobatan dibagi dengan efektivitas terapi. Biaya pada ASER ini merupakan biaya rata-rata langsung medis dari obat-obatan. Kemudian rasio perbedaan antara biaya obat ini menggunakan
dihitung menggunakan incremental cost effectiveness ratio atau ICER, yang mana perhitungannya adalah biaya langsung medis A dikali biaya langsung medis B, kemudian efektivitas dibagi efektivitas terapi A dikurangi efektivitas terapi B. Jika perhitungan ICER ini memberikan hasil negatif atau semakin kecil semakin rendah, maka satu terapi dinilai lebih cost efektif dibandingkan terapi pembandingnya, yang mana sudah dijelaskan juga dalam diagram atau tabel yang ada dalam proposal. Ini menjelaskan jika suatu alternatif terapi memiliki efektivitas yang lebih tinggi tetapi membutuhkan biaya yang lebih tinggi juga dibandingkan terapi yang standar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penetapan analisis statistik. Nah, ini data diperoleh berdasarkan rekam medis pasien dengan menghitung skor GCS yang tadi sudah dijelaskan atau Glasgow Coma Scale. Skor ini dilihat dari awal pasien masuk hingga sesaat sebelum pasien keluar dari rumah sakit. Ini untuk menentukan kriteria umum pasien seperti jenis kelamin, usia, dan lain-lainnya. Apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, dikatakan bahwa rata-rata kedua kelompok data yang diuji tidak memiliki perbedaan yang bermakna atau yang signifikan. Maka kesimpulan dari program yang sudah kami paparkan adalah dengan menggunakan dan menentukan parameter outcome yang digunakan, penetapan biaya, kemudian penetapan analisis farmakoekonomi sampai dengan analisis statistik ini, kita nantinya akan mendapatkan hasil perbandingan antara obat sitikolin dan piracetam ini manakah yang lebih cost efektif untuk menangani pasien stroke di Kota Bandung. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.